ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ibadallah, peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar TV Baitur Rahman di mana saja Anda berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kita sampai dengan hari 10 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan umur yang diberikan kepada kita secara gratis telah kita gunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak para jemaah haji telah berkunjung ke makamnya di Masjid Nabawi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, menurut para ulama kita disunatkan puasa pada 10 Muharram, dan banyak saudara-saudara kita yang telah melaksanakan perintah ini sehingga mereka mendapat sebuah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa walaupun dosa kecil. Ada juga teman-teman kita yang berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi ada Tasu'a, ada Ashura. Bagi mereka yang telah melaksanakan itu, tentu pahalanya lebih banyak lagi, karena Rasulullah memberitahu pada pengikutnya bahawa puasa di 10 Muharram mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh umat-umat dahulu. Sementara umat Islam menambah satu hari lagi, tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Karena itu perbuatan sunat, kalau kita mengerjakannya kita mendapat pahala, kita meninggalkannya kita tidak mendapat dosa. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau seandainya ada di antara kita yang berniat untuk melaksanakan puasa, lantas dia telat bangun, maka dia tidak sempat berpuasa. Niat saja sudah mendapat pahala. Demikian apa yang kita terima daripada para ulama dalam ceramah-ceramah mereka. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala selama kita melaksanakan suruhan Allah dan kita jauhi segala larangannya sesuai dengan kemampuan pribadi-pribadi kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Ayat ini secara ringkas menjelaskan kepada kita, kalau orang-orang diberi nikmat, kalau sebuah kampung diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk nikmat, maka diminta kepada penduduk kampung itu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Cara mensyukuri nikmat adalah kita melaksanakan perintah Allah. Kalau yang diberikan harta, maka harta itu kita hitung apakah sudah sampai zakat, kita keluarkan zakat. Atau kalau ada harta kita yang mungkin kita wakafkan, kita wakafkan. Itu salah satu cara kita bersyukur pada nikmat Allah. Tetapi ayat ini menjelaskan penduduk kampung tersebut kafarat, kufur. Artinya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyembah benda-benda yang lain sebagai syarikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana balasan yang diterima oleh penduduk kampung itu? Fa'adzaqaha Allahul libasal ju'i wal khauf. Allah memberikan rasa lapar, memberi kelaparan pada kampung yang dulunya diberi nikmat yang banyak, sekarang diberi kelaparan dan rasa ketakutan. Kenapa? Bima kanu yasna'un, karena perbuatan mereka. Bukan Allah yang menganiaya mereka, tapi pekerjaan mereka yang membuat Allah menganiaya penduduk kampung tersebut. Hal ini pernah dijelaskan dalam surat Saba yang berbunyi, Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesuatu yang ada dalam penduduk Sabah menjadi bukti keagungan Allah dan keperkasaan Allah. Apa yang diberikan? Jannatani an yaminin wa shimal. Jannatani an yaminin wa shimal. Dua buah kebun, itu nikmat Allah, terletak di sebelah kanan, yang satu lagi terletak di sebelah kiri. Itu nikmat Allah. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah
minumlah dari rezeki Allah itu. Kalau air bukan kita makan, kita minum. Kalau buah-buahan kita makan. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Hanya tugas kita sesudah makan dan minum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah yang diberikan kepada penduduk Sabah. Karena sudah banyak nikmat Allah, negeri Sabah itu digelar dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang thayyibah, baik. Baldatun thayyibatun, sebuah negeri yang baik, dan Allah sayang mengampuni dosa-dosa dari penduduk tersebut atau kampung tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fa'aradu, sama dengan tadi, fakafarat, kufur. Sini a'radu, mereka berpaling. Sudah disuruh Allah bersyukur, mereka tidak mau berpaling. Untuk apa kita bersyukur? Yang penting kita kan makan, yang penting kita kan minum, yang penting kita memetik buah-buahan yang ada di kebun itu, baik di kebun sebelah kanan maupun di kebun sebelah kiri. Yang penting kita menikmati. Lantas Allah fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah mencurahkan air yang mengalir, banjir yang menghanyutkan, sehingga mereka hanyut dengan banjir tersebut. Ini balasan Allah, bukan nanti di akhirat. Di akhirat juga dibalas, tapi di bumi ini dibalas, disiksa juga. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. Dua buah kebun diganti, dirubah menjadi dua buah kebun, tapi berbeda. Kalau yang sana penuh dengan nikmat Allah, ini zawatai ukulin khamtin, yang mempunyai buah-buahan yang pahit, tidak enak dirasa waktu dimakan. Ini balasan. Jadi banjir, kebun tadi diganti dari yang baik pada yang buruk. Inilah peringatan Allah kepada umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi nikmat. Nikmat itu kita gunakan untuk kita, untuk menyembah Allah dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ada sementara orang begitu dapat rahmat, dia makan sendiri. Orang lain lapar, bukan urusan aku itu. Orang lain haus, itu bukan urusan aku. Ketahuilah, kalau kamu tidak berbuat demikian, kamu nanti akan lapar seperti dia, kamu akan haus seperti dia. Ini contohnya. Bahkan ada penafsir yang menafsirkan ayat وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ini katanya kota Mekah. Tadi kita umpamakan dengan kota Sabah. Itu sebahagian para ahli tafsir mengatakan itu hampir sama dengan kota Sabah. Semua kota sama. Tapi di sini ada yang mengatakan
ini adalah kota Mekah. Kota Mekah kanat aminatan. Sebelum Rasulullah diutuskan, dia sudah aman. Kenapa aman? Karena ada perintah haji. Perintah haji rupanya bukan dimulai dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebelumnya sudah ada ibadah haji. Jadi kabilah-kabilah yang lain semua datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi kalau kota-kota lain kadang-kadang tidak disenangi oleh penduduk atau kabilah karena ada sikap dan macam-macam, tapi apa yang dikerjakan oleh penduduk Mekah semua orang harus menyetujuinya karena dia tempat ibadah haji sejak dahulu sampai dengan sekarang ini. Walaupun sekarang kita mendengar berita entah betul mau dipindahkan ke tempat lain, ya silakan. Ada Musailamah Al-Kadzab, dulu dia mau pindahkan, silakan. Tapi kan tidak berhasil. Jadi tempat haji tidak mungkin kita pindahkan. Ada orang mengatakan di Aceh ada tempat juga abang haji. Itu haji-haji kecil-kecil, itu bukan haji. Haji yang betul adalah di Mekah. Karena Al-Hajju Arafah. Ibadah haji yang paling tinggi dilaksanakan adalah wukuf di Arafah. Jadi kanat aminatan mutmainnah. Kota-kota di zaman jahiliyah berpindah-pindah. Yang berpindah penduduknya. Kenapa? Karena mereka butuh kepada tanaman. Kenapa butuh tanaman? Karena mereka memelihara binatang. Ada unta, ada kuda, ada kambing, ada kibas, ada macam-macam. Itu memerlukan makanan. Jadi makanan itu kalau sudah dimakan, entah sebulan, entah 2 bulan, entah setahun, sudah habis. Cari lagi di sana, pindah lagi ke sana. Sementara penduduk kota Mekah tidak perlu pindah. Kenapa? Tiap tahun orang bawa makanan ke Mekah. Sampai seperti hari ini. Kata mereka yang pernah naik haji, kalau kita tanya, "Boh, di Mekah nak Bohdrin." Bohdrin, tahu kan Bohdrin? Ada. Durian juga disebut di sana. Karena batangnya enggak ada di sana. Tapi Bohdrinnya ada. Nah, itu. Pisang. Ada di Mekah pisang. Batang pisang entah ada, saya tidak tahu. Tapi yang penting pisangnya lebih bagus, lebih besar ketimbang pisang yang ada di Aceh ini. Entah dari mana dibawa. Jadi tidak perlu pindah mereka. Mereka rezeki datang kepada mereka. Ya'tiha rizquha ragadan. Datang kepada mereka rezeki siang dan malam. Min kulli makan, dari setiap tempat datang di situ. Sampai hari ini begitu. Fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada orang Mekah dan kepada seluruh umat manusia? Dijelaskan pada ayat sesudahnya yang berbunyi, walaqad ja'akum rasulun minhum fakadzabuh. Nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada penduduk Mekah dan penduduk dunia adalah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. An'am di sini nikmat yang tidak banyak. Sedikit saja kita kufur, kita tidak terima Nabi Muhammad. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lantas Allah memberi rasa kepada mereka, rasa ju'. Ju' itu lapar. Tapi di sini libas. Libas itu pakaian, pakaian kelaparan. Ini artinya kelaparan mereka sudah mencakup semua mereka, bagaikan mereka memakai pakaian. Wal khauf, dan rasa takut. Kapan mereka rasa takut? Ketika terjadi perang Badar, baru mereka tahu rupanya Muhammad dan pengikutnya yang sedikit itu bisa mengalahkan orang yang banyak peralatannya lebih sempurna dibandingkan dengan tentara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Khauf, mereka takut. Kalau begitu kita ini sudah kalah terus. Bahkan dalam perang Uhud, perang sesudahnya, mereka sebenarnya sudah kalah. Dalam permulaan perang mereka sudah kalah. Tapi karena ada yang tidak patuh kepada perintah Nabi Muhammad, hampir saja kaum muslimin kalah. Mereka duga Muhammad sudah tewas. Rupanya dia masih memimpin peperangan sehingga mereka pulang. Kapan mereka akan kembali lagi? Pada perang Ahzab. Mereka semua berkumpul mengepung kota Madinah. Tahu-tahu Allah menurunkan pada tentera para malaikat sehingga mereka pontang-panting, mereka pulang ke kabilahnya masing-masing. Menurut perhitungan mereka, ini pasti kalah. Sudah dikepung, makanan tidak ada, tinggal kita tunggu saja mereka lapar. Kan begitu. Tapi Allah menghendaki yang lain. Agama Islam harus muncul, harus menang, dan mereka menang. Jadi mereka kalah, mereka takut, mereka lapar karena pekerjaan mereka sendiri. Ini perumpamaan. Daraballahu mathalan, Allah memberi contoh. Kita ini di Aceh ada emas, ada ikan karena kita dekat laut, ada padi. Kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan cara kita melaksanakan suruhan Allah. Begitu Allahu Akbar, kita salat sebentar, kemudian kita jualan lagi, atau kita kerja kantor lagi, atau kita membaca lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa terhadap salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lupa tentang waktu salat. Ini orangnya lupa. Lahu. Mana lupa semua. Mana lupa. Begitulah kira-kira. Padahal sekarang sudah ada di HP itu ada sekarang. Waktu-waktu itu sudah ada. Ini contoh orang yang diberi nikmat, lantas orang itu tidak mensyukuri nikmat. Azabnya datang di dunia ini, bukan nanti di akhirat. Di akhirat sudah pasti datang juga, dan lebih berat lagi. Tapi di dunia ini datang seperti kaum Sabah.
dengan banjir besar menghanyutkan mereka. Kita harus hati-hati. Nikmat Allah diberikan dengan syarat kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Kita sambung. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul. Dari mana? Dari mereka sendiri. Muhammad itu lahir di kalangan orang Quraisy. Bukan lahir di Persia, bukan lahir di Romawi, bukan lahir di tempat lain, terlahir di situ. Dan mereka bisa mengikuti bagaimana anak kecil itu besar, menjadi besar. Fakadzabuhu, mereka dustakannya. Pernahkah Muhammad berdusta? Lantas mereka mendustakannya. Mereka yang mengikuti kehidupan Nabi Muhammad, dia digelar dengan Al-Amin, yang dipercaya. Orang kita, sahabat kita, bisa kita bagi dua. Ada sahabat kalau dia cerita, aku percaya. Kenapa? Karena dia cerita. Karena dia tidak dusta. Aku tahu dia tidak pernah dusta, maka aku percaya. Ada sementara orang yang betul pun dia bilang, aku masih ragu. Betul ibu hanya pekon. Banyak tanya orang ini, betul ibu pun. Sebab haba haji hanya dapat dia sulit. Banyak dustanya. Kalau sekali berdusta, harus berdusta. Misal, Bapak tadi tidak ada di masjid, pergi ke mana? Saya pergi ke Penayung. Padahal dia tertidur di rumah. Dua sekali berdusta. Sampai di Penayung, Bapak beli apa? Saya beli tomat. Udah dua dustanya. Tomat itu sekarang kemana? Sudah saya bawa pulang ke rumah, saya kasih sama istri. 3. Kalau sudah 3 kali, 4 kali sampai 100 kali, orang tidak percaya. Kata tetangganya, hai bunuh ban ke bedoh, poh put ke bukan, ban ke bedoh, apa panjang kejap ke Penayung. Nah, kan begitu. Jadi kita tidak percaya lagi. Sementara Nabi Muhammad SAW dipercaya betul dalam peristiwa meletakkan Hajarul Aswad, dipercaya kepada Nabi Muhammad. Kemudian masalah uang Khadijah Al-Kubra diberi modal kepada Nabi Muhammad untuk berniaga, tidak kurang sedikit pun. Kalau dikasih uang, tak baju helai bacut tu, tak berniaga mengenai laba, tajuk mengenai laba apa karugo. Kalau itu tidak, Nabi Muhammad tidak demikian. Fa akhadhahumul azab, lantas mereka ditimpa oleh azab, kena balasan azab seperti kaum Sabah dengan banjir, atau dalam bentuk azab yang lain. Wahum zalimun, mereka zalim. Sekarang kita baca contoh umat yang zalim. Saya di sini menulis contoh umat yang zalim yang pernah digelar dengan umat yang zalim. Apa contohnya? Wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Ingat, wahai kaum Yahudi, kami bebaskan kamu dari aniaya pengikut Firaun. Yasumunakum su'al azab, menganiaya kamu, menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Fa anjaynakum, kami lepaskan kamu. Di ayat yang lain, bagaimana mereka lari, dikejar oleh Firaun, di depannya laut merah. Apa kata pengikut Nabi Musa? Nabi Musa, kita habis hari ini. Di depan kita laut,
di belakang kita Firaun. Sudah habis. Mau lari kemana lagi? Kalau sekarang mungkin ada kapal terbang, kita naik kapal terbang atau kapal laut. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia menyembelih anak-anak laki-laki di kalangan orang Yahudi. Wa yastahyuna nisa'akum, diberi kesempatan hidup kepada anak-anak perempuan kaum Yahudi. Itu kerjaan orang pengikut Firaun. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Itulah bala yang besar yang datang dari Tuhanmu. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Lantas kami lepaskan kamu dari cengkraman Firaun dan pengikutnya ketika kami belah laut. Laut itu terbelah hanya sekali di masa Nabi Musa. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan laut itu masih terbuka supaya Firaun masuk ke situ. Kalau sebentar saja kemudian air tidak melengket lagi, tentu Firaun tidak berani masuk. Tapi karena dilihat, bahkan Firaun bangga. Coba lihat, ini kehebatan saya. Laut saja bisa terbelah gara-gara saya. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Sayalah Tuhan yang paling tinggi, a'la, yang paling tinggi. Kalian bisa bilang Tuhan kecil-kecilan, aku yang paling besar. Dia masuk. Begitu masuk, air dempet kembali, mati dia. Tapi dia mau taubat. Di saat dia menghembus nafas terakhir, dia ingin taubat. Aku beriman dengan Tuhan yang dibawa oleh yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan sudah lewat waktunya. Taubat diterima. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, itu taubat tidak diterima lagi. Wa antum tanzurun, dan orang Yahudi melihat sendiri bagaimana Firaun dan pengikutnya itu tenggelam di Laut Merah. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, kami beri kesempatan kepada Nabi Musa untuk menjumpai Tuhannya 40 malam. Tsumma takhadtumul ijl. Sudah diberi kesempatan begitu, orang Yahudi mensyirik, mempersekutukan Allah, menyembah anak sapi. Itu syirik namanya. Tsumma takhadtumul ijla min ba'di. Sesudah dapat nikmat Allah yang demikian banyak, tapi dia mensyarikatkan Allah, mempersekutukan Allah. Allah menghukum mereka, wa antum zalimun, kamulah orang yang zalim. Jadi orang-orang yang diberi nama zalim, kebanyakannya itu mereka syirik, tidak percaya kepada Allah 100%. Dia percaya, kepercayaan itu dibagi-bagi kepada makhluk-makhluk Allah, seperti orang Yahudi ini. Kita umat Islam tidak. Kita percaya kepada Allah 100%. Bagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita percaya 100%. Semoga kita tidak mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa pelajaran yang mungkin kita peroleh pada malam ini, yaitu kalau kita mendapat nikmat Allah, syukurilah nikmat tersebut dan jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.